terjadi peristiwa memilukan. Pada malam hari Ahad tanggal 19 bulan Mei, di Jalan Umum Wilayah Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sebuah truk pengangkut tandan buah segar milik perusahaan terbatas Sokvindo diduga berhenti sembarangan tanpa alat pengaman di tengah kegelapan malam. Dua remaja laki-laki berusia 15 tahun yang sedang melintasi jalan tersebut dengan sepeda motor mengalami tabrakan fatal. Salah satu korban mengalami luka terbuka di kepala, sementara temannya mengalami luka lecet parah di tubuhnya. Mereka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam kondisi mengenaskan. Ironi paling mencolok terjadi ketika perusahaan ini menerima penghargaan kecelakaan nihil dari pemerintah pusat pada tahun 2024, sebuah penghargaan yang seharusnya melekat pada entitas yang benar-benar menjaga keselamatan dalam setiap aspek operasionalnya. Fakta di lapangan menunjukkan hal yang sangat berbeda. Kita patut bertanya, apakah perusahaan yang belum menyelesaikan legalitas lahan, tidak memberi kebun plasma, merusak jalan umum, dan menabrak tanggung jawab keselamatan rakyat, pantas menerima penghargaan kecelakaan nihil? Atau jangan-jangan, penghargaan itu hanya sekadar simbol tanpa dasar moral yang kuat? Jika demikian adanya, siapa yang sesungguhnya sedang dibiarkan melanggar dan siapa yang sedang dikorbankan demi kelanggengan kekuasaan ekonomi? Baik, pada malam itu, kalau nggak salah saya sekitar jam setengah 10 atau jam 10 malam, kita dapat informasi ada terjadi kecelakaan di Blok 15 kalau nggak salah itu. Jadi setelah kita dapat informasi, saya hubungi anggota yang di Rimo, kemudian saya juga langsung turun ke TKP, ternyata benar memang di sana sudah terjadi kecelakaan satu unit sepeda motor menabrak satu unit truk yang sedang parkir di bahu jalan, di bagian jalan, yang mengakibatkan pengendara waktu itu malam itu langsung dirujuk ke Medan. Kemudian boncengannya itu kalau nggak salah besoknya dirujuk juga ke Medan. Kemudian terhadap kecelakaan tersebut kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi, terhadap saksi. Untuk korban kita belum bisa melakukan pemeriksaan karena informasi terakhir masih dalam keadaan sakit. Untuk proses yang di kami masih apabila korban sudah sembuh nanti akan kami ambil keterangan. Ya, kalau kita lihat dari posisi berhentinya itu memang itu kurang tepat karena seharusnya beliau pengemudi karena pada malam itu beliau ingin makan dan minum kopi. Jadi harusnya beliau memarkirkan kendaraannya itu di bagian yang aman. Jadi tidak mengganggu, beliau patut menduga akan berdampak bahaya bagi pengguna jalan lain. Jadi itulah dugaan kita karena kelalaian beliau memarkir mobilnya di tempat yang tidak tepat, maka terjadi kecelakaan. Dari sisi hukum lalu lintas, berhentinya truk industri tanpa rambu peringatan dan lampu darurat di malam hari adalah bentuk kelalaian nyata. Maka, kecelakaan ini bukan sekadar musibah, tapi bisa dikategorikan sebagai akibat langsung dari kelalaian yang sistematis. Di sebuah kabupaten kecil yang kaya akan hasil bumi, terhampar luka panjang yang tak kunjung sembuh. Di tengah rakyat yang bersahaja, masih tersisa pertanyaan besar tentang keadilan dan tanggung jawab moral perusahaan besar terhadap keselamatan warga. Perusahaan terbatas Sotvin Indonesia Kebun Laya Butar atau disingkat Perusahaan Terbatas Sokvindo kembali menjadi sorotan publik. Perusahaan perkebunan sawit raksa ini belum juga menyelesaikan proses perpanjangan hak guna usaha, sebuah izin fundamental untuk penguasaan lahan negara. Tak hanya itu, sejak pertama kali menancapkan kuku bisnisnya di tanah ini, tidak 1 hektar pun kebun plasma dibangun. Bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan pemerataan ekonomi. Dari Kabupaten Aceh Singkil untuk Media Singkil Video, Muhammad S. melaporkan.